Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipi Pratiwi dari SD Negeri 10432 Penggalangan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bab 4, yaitu hidup lapang dengan berbagi, kelas 5 SD Fase C, dengan tema mengenal zakat. Yuk, mari sama-sama kita mulai video pembelajaran ini. Nah, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia agar dapat memahaminya. Dan jadikanlah aku masuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Nah, sekarang kita masuk definisi zakat. Sebelum kita memasuki lebih dalam, definisi zakat yang pertama adalah menurut bahasa. Menurut bahasa, zakat adalah suci, bersih, tumbuh subur. Sedangkan menurut istilah, memberikan sejumlah harta tertentu yang bersifat wajib bagi seorang muslim atau muzaki dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dan disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya atau mustahik. Nah, sekarang kita masuk berikutnya, yaitu tentang manfaat dan tujuan zakat fitrah. Tujuan utama zakat fitrah adalah untuk membersihkan jiwa dan tubuh dari kebiasaan buruk serta memberikan kesempatan bagi yang kurang beruntung untuk merayakan Idul Fitri dengan layak. Nah, sekarang kita masuk besaran zakat fitrah. Besaran zakat fitrah ditetapkan berdasarkan harga bahan pokok yang umum dikonsumsi oleh masyarakat setempat. Nah, di Indonesia, besaran zakat fitrah sesuai dengan harga bahan pokok. Menurut harga bahan pokok di Indonesia, bahan pokok kita itu adalah beras, ya. Boleh juga gandum ataupun kurma. Nah, kurma biasanya ada di Arab. Nah, sekarang zakat fitrah, bentuk dari zakat fitrah ini adalah berupa makanan pokok yaitu beras. Besarannya berapa sih? Nah, besarannya itu adalah 2,5 liter atau 3, liter beras. Nah, sekarang penerima zakat fitrah. Ada 8 golongan orang yang menerima zakat fitrah. Yang pertama adalah fakir, kedua miskin, 3 amil, 4 mu'alaf, 5 rikob, 6 gorim, 7 fisabilillah, dan 8 ibnu sabil. Nah, di antara 8 ini saya akan menjelaskan yang pertama fakir. Fakir adalah kadar kemampuan yang rendah dari seseorang, baik dalam bentuk harta maupun kemampuan secara jasmani. Artinya dia tidak mampu seperti orang tua yang tidak bekerja lagi, ya kan? Yang tidak ada penghasilan sama sekali. Nah, yang kedua, miskin. Miskin adalah seseorang yang memiliki rezeki yang cukup untuk memenuhi kebutuhan akan tetapi masih kekurangan. Dia mempunyai penghasilan tetapi tidak cukup gitu. Ada penghasilannya tetapi tidak cukup. Yang ketiga yaitu amil, orang-orang yang berpartisipasi dan mengurus proses terselenggaranya zakat. Nah, amil juga menerima zakat fitrah ini. Yang keempat itu mu'alaf, seseorang yang baru masuk Islam dan dimungkinkan mempunyai iman yang masih lemah. Nah, jadi mu'alaf ini masuk artinya orang yang di luar agama, dia masuk agama Islam. Nah, ini berhak ya menerima zakat. Yang kelima rikob dan yang keenam gorim. Gorim adalah golongan orang yang terjerat utang dan tidak mampu membayarnya. Nah, jadi ini juga menerima zakat tersebut. Yang ketujuh fisabilillah dan kedelapan ibnu sabil. Nah, sekarang kita masuk waktu pembayaran zakat fitrah. Kapan sih zakat fitrah itu?
harus kita bayar? Nah, zakat fitrah harus dibayarkan sebelum waktu sholat Idul Fitri agar mereka yang membutuhkan dapat menikmati kebahagiaan Idul Fitri dengan layak. Artinya kita di sini berbagi ya kan. Nah, cara pembayaran zakat fitrah yaitu bisa langsung kepada yang berhak menerima zakat atau melalui lembaga amil. Melalui lembaga amil zakat yang terpercaya. Kemudian, apa syarat wajib zakat fitrah? Syarat wajib zakat fitrah itu di sini ada 4. Yang pertama muslim, merdeka, memiliki kelebihan harta di atas nisab. Yang keempat mempunyai kelebihan harta setelah kebutuhan hidup selama 1 tahun. Nah, yang selanjutnya rukun zakat fitrah. Rukun zakat fitrah ada 4. Yang pertama niat untuk diri sendiri dan orang yang ditanggung. Yang kedua ada muzaki, zakat atau orang yang berzakat. Yang ketiga ada mustahik atau orang yang menerima zakat. Dan yang terakhir ada yang dizakatkan. Nah, mengapa kita harus membayar zakat fitrah? Karena zakat fitrah ini memang perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim, kita wajib menjalankan segala perintahnya termasuk membayar zakat. Artinya, membayar zakat ini adalah mensucikan harta. Ya, jadi selama kita cari selama 1 tahun, nah kita wajib mengeluarkannya. Mengeluarkannya supaya apa? Supaya berkah penghasilan atau yang kita usahakan selama ini, artinya berbagi ya. Nah, kesimpulannya, zakat fitrah adalah kewajiban agama yang memiliki banyak manfaat bagi individu dan masyarakat. Marilah kita tunaikan zakat fitrah dengan penuh keikhlasan dan meraih berkah serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Nah, ini adalah video pembelajaran saya yang mana ada persyaratan untuk memenuhi persyaratan PPG di Lokakarya Batch 2 2024. Nah, semoga saya lulus di tahun 2025. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah.